Salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selamat malam. Puji Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama di dalam persekutuan kita, yaitu kebaktian rumah tangga. Dan pada hari ini kita akan bersama-sama mendukung di tengah-tengah keluarga kita, keluarga Ibu Nova Christina. Kiranya kita semua ada dalam kondisi sehat, dalam perlindungan Tuhan, meski dalam kondisi dan pandemi situasi COVID-19 ini, tidak menyurutkan kita untuk senantiasa kita boleh memuji, memuliakan Tuhan, bahkan kita merenungkan akan kebenaran firman-Nya. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Matius pasal 8 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-17. Tetapi sebelumnya marilah kita memohon kepada Tuhan agar Tuhan boleh menuntun dengan kuat kuasa Roh Kudus-Nya, agar kita dapat mengerti kebenaran firman ini dan boleh menjadi satu kekuatan di dalam kehidupan kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, hari ini kami sungguh percaya di dalam kehidupan yang boleh kami jalani pada hari ini, Engkau boleh menuntunnya, Engkau boleh memberkati kami. Di tengah kesibukan kami Bapa, pada saat ini kami rindu untuk bersama-sama bersekutu memuji Engkau. Kiranya Engkau boleh menuntun kami, sehingga pada saat ini ketika kami akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman, Engkau akan mengurapi kami dengan kuat kuasa-Mu yang kudus. Ajarkanlah kami Bapa, sehingga kami boleh mengerti bagian dari firman-Mu yang baik ini, dan kami boleh juga melakukan di dalam setiap kehidupan kami. Kami akan menyambut firman-Mu di Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Matius pasal 8 ayat 14 sampai 17, saya akan bacakan firman Tuhan yang berbunyi demikian. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu. Lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Itulah firman Tuhan, yang berbahagia adalah kita yang senantiasa boleh melakukan dalam setiap kehidupan kita, di dalam mana firman ini boleh dinyatakan bagi kita semua. Bapak-Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini saya mengambil dengan sebuah tema pelayanan penyembuhan. Bapak-Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita melihat runtutan dari apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, ada begitu banyak yang ia kerjakan dan ia lakukan. Dimulai bagaimana dia memberikan setiap pengajaran-pengajarannya. Bahkan tibalah ketika dia juga memberikan pelayanan suatu kesembuhan. Dan kita tahu pada saat itu Tuhan Yesus telah melakukan, mungkin yang tercatat di dalam firman Tuhan ini adalah 2 kali. Ia menyembuhkan orang yang sakit kusta, lalu ia juga menyembuhkan seorang hamba yang dimiliki oleh seorang perwira. Dan ketika dia telah menyelesaikan pelayanannya itu, ia berjumpa atau dia datang ke rumah Simon Petrus. Ternyata di situ dia melihat ibu mertuanya ada dalam kondisi sakit. Bapak besar dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melihat akan hal ini, bisa jadi Tuhan Yesus ketika melakukan pelayanannya ia ingin beristirahat,
Tetapi ketika dia tiba di rumah Simon Petrus, melihat keadaan mertuanya sedang sakit, tergeraklah hatinya kembali untuk melakukan pelayanan. Ini menggambarkan bagaimana begitu padatnya pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri bersama dengan muridnya. Sampai-sampai ketika dia mungkin ingin beristirahat mampir di rumah Simon Petrus, tetapi dia harus kembali melakukan sebuah pelayanan. Tuhan sungguh tidak mengenal akan namanya, capek atau lain sebagainya, tetapi dia terus berusaha untuk memberikan yang terbaik di dalam pelayanan yang dia dapat lakukan. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, dalam pelayanannya tidak hanya dia menyembuhkan mertua dari Simon Petrus, ibu mertuanya. Tetapi ketika dia juga telah menyembuhkan, dia juga mengambil pelayanan, yaitu menyembuhkan ada banyak orang yang kesurupan dan Tuhan Yesus mau memberikan pelayanan kesembuhan. Nah saudaraku dikasihi oleh Tuhan, mengapa Tuhan Yesus mau melakukan hal ini? Coba kita melihat di dalam firman Tuhan-Nya, di ayatnya yang terakhir. Dikatakan Tuhan Yesus mau melakukan ini karena ia mau menggenapi firman Tuhan yang tercatat di dalam Nabi Yesaya. Bahwa dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, apa yang boleh kita ingat kembali di dalam kehidupan kita? Ketika firman ini juga boleh ada di dalam kehidupan kita. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman ini mau mengingatkan kenapa kita harus bertumbuh dan hidup di dalam kehidupan keluarga kita. Saat ini kita ada dalam kebaktian rumah tangga dan tentunya kita ada dalam hidup dalam suatu keluarga. Apa yang dapat kita petik, apa yang dapat kita rasakan ketika Tuhan membentuk kehidupan keluarga kita. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, tentu jawabannya adalah bagaimana ketika Tuhan memfirmankan ini. Tuhan ingin juga mau mengajarkan untuk kita mengambil suatu pelayanan. Memberikan kekuatan bagi yang lemah, memberikan kesembuhan ketika ia sedang sakit. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, tentu dari hal ini kita boleh melihat bahwa di dalam kehidupan keluarga, satu hal yang besar yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita bisa menolong akan kehidupan keluarga kita. Bisa saja Bapak Ibu dan dikasihi oleh Tuhan di dalam kehidupan keluarga kita ada yang lemah yang biasanya demikian Bapak Ibu Saudara. Dia cinta Tuhan tetapi ia mudah sekali terpengaruh. Dan ada juga yang sebenarnya mungkin dia ingin berbuat baik tetapi ia tidak bisa melepaskan akan hal-hal yang buruk. Nah saudaraku dikasihi oleh Tuhan, inilah yang namanya kelemahan. Dan kelemahan ini terjadi sering di dalam kehidupan keluarga kita. Dan Tuhan menginginkan agar yang kelemahan-kelemahan terjadi dalam kehidupan keluarga ini kita mampu masuk untuk memberikan pertolongan kekuatan bagi yang lemah. Nah disinilah Bapak Ibu Saudara kita membutuhkan yang namanya penguatan. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, ada yang menderita sakit. Nah menderita sakit di dalam kehidupan keluarga kita tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara batin. Kalau secara fisik mungkin ya kalau kita luka begitu ya, tapi secara batin itu sering sekali terjadi. Mungkin di tengah-tengah kehidupan keluarga kita ada yang merasa kekecewaan oleh mungkin janji yang terucap tapi tidak terlaksanakan. Ini terjadi biasanya kita menjanjikan kepada anak-anak kita, tetapi tidak dapat kita melakukannya, akhirnya mengecewakan bagi anak kita. Atau ada juga bagaimana ketika perkataan yang melukai hati kita. Nah ini terjadi di dalam hubungan suami istri. Di mana terkadang tidak sengaja terucap kata yang melukai akan hati istri atau suami kita.
Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita bisa membentuk dari firman yang mengajarkan kepada kita, kita bentuk untuk menjadi suatu kekuatan yang ada di dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan boleh hadir memberikan sebuah pelayanan penyembuhan. Dan ketika kita hadir di dalam keluarga kita juga hadir sebagai pelayanan penyembuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, marilah kita beranjak dari firman-Nya hari ini. Tuhan Yesus memegang tangan seorang ibu mertua dari Petrus. Bapak saudara bayangkan, Tuhan ingin juga mengajarkan kepada Petrus, Simon Petrus ini, bahwa di dalam kehidupan keluarga tidak hanya oleh karena hubungan darah, mungkin orang tuanya secara darah daging. Tetapi Tuhan juga ingin membangun satu keutuhan bagaimana ketika mertua dari Petrus, ia harus hendak juga memberikan pelayanan kesembuhan. Secara tidak langsung Tuhan Yesus ingin meyakinkan bahwa hendaklah terjadi suatu hubungan yang baik yang terjadi di dalam kehidupan keluarganya. Dan di sini Tuhan Yesus mau menyembuhkan ketika ia memegang tangan dari ibu mertua Petrus itu, lalu ia bangun dan sembuh. Bagaimana di dalam kehidupan kita sebagai keluarga yang Tuhan boleh bentuk, Tuhan boleh nyatakan dan hadir di dalam kehidupan kita. Ibaratnya Bapak Ibu dan dikasih Tuhan seperti burung. Ketika ia bertelur, mengeram, lalu lahirlah anak-anaknya. Tetapi ketika perjalanan ia menjaga telur itu, burung itu bergantian. Terkadang burung yang berkelamin wanita menjaganya, atau burung yang berkelamin laki-laki dia menjaganya. Dan ketika telur-telur itu sudah lahir, ada anak-anak bergantian juga memberi pertumbuhan akan kehidupan bagi anak-anaknya. Dan ketika dia sudah bertumbuh dewasa, burung itu pun juga siap untuk memberikan pengajaran. Pengajaran berupa apa? Yaitu bagaimana ketika burung itu mengajarkan agar pertama kali ia dapat mengepakkan sayapnya. Agar ia dapat terbang untuk melangsungkan kehidupannya. Dan ini ia ajarkan. Bapak-Bapak saudara, ini juga yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus yang boleh mengajarkan kita melalui kebenaran firman Tuhan ini, hendaklah kita juga boleh bertumbuh di dalam firman. Bagaimana kita bisa hidup di dalam keluarga kalau kita tidak bisa kuat di dalam kebenaran firman yang boleh Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita? Bagaimana kita bisa mengajarkan di dalam kehidupan keluarga kita yang dengan hubungan yang harmonis, hidup penuh dengan damai sejahtera, dan hidup keluarga kita penuh dengan kedamaian, kerukunan, tetapi kita jauh daripada kebenaran firman Tuhan. Marilah saudaraku, hendaknya kita bersama-sama meyakini dan percaya bahwa Tuhan telah mempercayakan kepada kita untuk kita diperlengkapi menjadi bagian yang baik di dalam pelayanan-pelayanan yang saat ini Tuhan ajarkan, yaitu pelayanan penyembuhan. Marilah kita menyatakan pelayanan penyembuhan ini di dalam kehidupan keluarga kita. Mungkin di tengah-tengah kehidupan keluarga kita tanpa sengaja kita telah menyakiti akan kehidupan keluarga kita. Atau mungkin kita telah menyakiti kehidupan sesama kita. Tidak hanya keluarga secara inti, baik itu mertua kita, ataupun saudara-saudari kita, adik kakak kita, ataupun terlebih orang tua kita ketika kita sebagai seorang anak. Mari kita melakukan penyembuhan ini. Karena dengan penyembuhan ini kita akan mampu dan yakin Tuhan Yesus yang senantiasa ada di dalam kehidupan kita, yang menopang, memberikan kelemahan, memberikan kekuatan ketika kita lemah,
Dan bagaimana ketika Tuhan juga mau memberikan kesembuhan ketika kita ada dalam kondisi sakit. Maka saudaraku dikasih oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama meyakini bahwa Tuhan telah memikul segala kelemahan kita, memikul segala sakit penyakit kita. Tetapi janganlah kita lari daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Hendaklah kita semakin dekat, lebih dekat lagi, maka kita akan mampu membawa kehidupan keluarga kita, yaitu kehidupan Kristus yang terjadi di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Kita yakin kita akan mampu. Meski kita juga ada dalam situasi kondisi pandemi yang seperti ini. Tetapi kita yakin dan percaya Tuhan pasti akan memampukan untuk kita terus menjalani kehidupan ini dengan lebih baik lagi. Lebih percaya kepada Kristus, maka Tuhan akan memberkati kita semua. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita dan kiranya firman ini juga boleh menjadi rema bagi kita semua. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan akan setiap kebenaran yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Engkau boleh mengajarkan kami bagaimana begitu luar biasanya pelayanan-Mu ya Bapa. Dalam pelayanan penyembuhan yang Tuhan boleh ajarkan kepada kami. Mampukan kami agar kami juga dapat melakukan pelayanan ini di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Menyembuhkan akan istri kami. Menyembuhkan akan suami kami. Bahkan menyembuhkan akan anak-anak kami. Maupun setiap menyembuhkan sanak dan saudara kami. Mampukan kami ya Bapa untuk kami dapat melakukannya. Terlebih hari ini kan Bapak kami juga berdoa bagi keluarga kami, Ibu Nova Christina. Biar Tuhan juga boleh memberkati kehidupan keluarga kami. Tuhan menambah-nambahkan setiap damai sejahtera. Tuhan menambah-nambahkan di dalam setiap berkat-Mu. Dan Tuhan juga boleh menjaga dan memelihara setiap kehidupan dari keluarga kami, Ibu Nova Christina. Biarlah dengan kuat kuasa-Mu Engkau akan melindungi sehingga kesehatan selalu terjadi bagi keluarga kami ini. Berkati usaha dan pekerjaannya dan berkati juga setiap kehidupan keluarganya. Bapak Surgawi, hari ini kami juga berdoa bagi setiap kehidupan keluarga kami masing-masing pada saat ini. Biar Tuhan juga boleh memberkati kami semua, melindungi kami semua. Sehingga kami dijauhkan dari segala sakit penyakit, dari mara bahaya. Tetapi Tuhan senantiasa boleh menambah-nambahkan berkat, sukacita, dan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Pada saat ini Bapak, kami berdoa bagi saudari kami yang mungkin ada dalam pergumulan sakit. Biarlah Tuhan sembuhkan. Keluarga kami yang ada dalam pergumulan, di dalam setiap pekerjaan maupun usaha, Tuhan akan berikan jalan keluar yang terbaik. Sehingga menjadi kabar sukacita yang terjadi di dalam kehidupan keluarga kami yang bergumul. Di dalam kehidupannya. Biarlah Tuhan senantiasa memelihara kehidupan keluarga kami. Dari saat ini, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.